pengadaan jasa pidato puluhan juta ini jadi prioritas? Lu budak. Yang lain pada ceria, sukacita, lu doang yang duka cita. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Verio Channel. Langsung aja, kali ini kita mau ngebahas apa nih? Kita mau ngebahas gubernur nggak bisa bikin naskah pidato bayar 80 juta untuk penyusun pidato. What? Dan banyak compilation kayaknya di sini random. Jadi bukan satu topik aja guys. Apa videonya kayak gimana ya? Bayar naskah sampai 80 juta. Seperti apa? Saat gubernur mau pidato tapi bingung naskah, solusinya bayar 73 juta untuk jasa bikin naskah. Pemprov Kaltim disorot setelah muncul rencana pengadaan jasa tenaga ahli untuk menyusun naskah sambutan gubernur. Di laman sistem pengadaan secara elektronik, paket ini diajukan 25 Januari 2026 oleh Sekretariat Daerah. Pagu anggarannya 80,4 juta rupiah dengan HPS 73,7 juta rupiah. Yang jadi pertanyaan publik, di tengah kebijakan efisiensi anggaran 2026, apakah pengadaan jasa pidato puluhan juta ini jadi prioritas? Menurut kalian perlu atau tidak? Tidak perlu guys, tidak perlu kalau menurut saya. Di saat yang lain baca teks naskah kembaran yang anggarannya fantastis, Kang Deddy Mulyadi justru tampil beda tanpa teks sama sekali. Ternyata ini alasan cerdas di baliknya. Tengok guys. Satu naskah pidato harganya 80 juta. Wow. Di saat gubernur lain baca teks template yang isinya itu-itu aja, Kang Deddy Mulyadi justru tampil beda tanpa teks sedikit pun. Kok bisa ya yang lain samaan tapi beliau beda sendiri? Perhatikan videonya. Tepatnya tanggal 20 Mei 2025, kita tidak sekedar memperingati sebuah tanggal dalam kalender nasional. Kita sedang membuka kembali halaman penting dari sejarah perjuangan bangsa. Tepat di tanggal 20 Mei 2025, kita tidak sekedar memperingati sebuah tanggal dalam kalender Indonesia nasional. Kita sedang membuka kembali halaman penting dari sejarah perjuangan bangsa. Tepat di tanggal 20 Mei 2025, kita tidak sekedar memperingati sebuah tanggal dalam kalender nasional. Kita sedang membuka kembali halaman penting dari sejarah perjuangan bangsa. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di... Kalian sadar nggak? Di acara ini semua gubernur baca teks yang isinya persis sama. Tapi kenapa cuman Kang Deddy Mulyadi yang berani pidato tanpa teks, tanpa kertas? Ternyata alasannya, kalian tonton sendiri video alasannya. Jadi kalau ditanya, Kang Deddy kenapa pidatonya tanpa teks? Karena saya gubernur. Saya ingin menyampaikan pesan yang hadir dari hati saya. Saya ingin menyampaikan pesan yang hadir dari jiwa saya. Saya ingin menjadi pemimpin yang original, menyampaikan sesuatu berdasarkan pikiran dan perasaannya. Kalau saya pakai teks, saya tidak lagi jadi gubernur. Saya lagi menjadi pembaca pidato dari staf saya yang saya bacakan. Bayangin, anggaran puluhan juta cuman buat nyusun kata-kata di atas kertas. Tapi buat KDM, bicara itu bukan soal naskah, tapi soal hati. Inilah alasan kenapa beliau nggak mau pakai teks template kembaran kayak gubernur lainnya. Menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar. Oke, kalau menurut saya maaf ya Bapak Ibu yang tadi baca teks naskah itu kayak anak TK. Maaf ya, kayak anak TK. Jadi kalau dikritik jangan marah. Ada baik. Nah ini ganti guys. Setelah sempat viral karena memberikan nilai minus untuk jawaban yang dianggap kurang lengkap padahal substansinya sama, MPR RI akhirnya meminta maaf dan menindak tegas Dewan Juri serta MC yang bertugas. Gimana menurut kalian? Adil nggak keputusannya? Tengok guys. Dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai minus 5.
Penilaian juri ini mendadak jadi polemik karena memberikan pengurangan nilai 5 kepada grup C dari SMAN 1 Pontianak terkait proses pemilihan anggota BPK. Namun jawaban serupa dari grup B SMAN 1 Sambas justru mendapatkan nilai sempurna, yakni 10 poin. Peserta grup C sempat protes karena merasa jawabannya memiliki substansi yang sama. Selanjutnya. Izin, Oh baik, silakan. tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Nah, Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanya. Dewan Juri yang merupakan Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Diasta Sita, menganggap grup C tidak menyebut DPD dalam jawabannya. Di Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. lu budak. Ya, pertama budak nih, budak tuli. Ya, lu nih, lu juri. Yang kedua, yang minus itu lu. Otak lu minus, muka lu minus, mata lu minus, kuping lu juga minus. Polemik ini kemudian ramai diperbincangkan di media sosial dan menuai kritik terhadap profesionalitas penyelenggaraan lomba. Melalui unggahan resmi di media sosial, MPR RI lewat Sekretariat Jenderal menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian Dewan Juri yang memicu polemik. Sementara itu, pengamat pendidikan menilai format lomba cerdas cermat yang terlalu menekankan hafalan sudah tidak relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Menurutnya, dunia pendidikan seharusnya mendorong kemampuan berpikir kritis, berdialog, dan keberanian menyampaikan pendapat. Juga model cerdas cermat ya, sebetulnya ini kan juga sudah ketinggalan zaman gitu, karena terlalu menekankan hafalan. Di era sekarang kan AI bisa menjawab dalam hitungan lebih cepat. Kemampuan yang lebih penting itu justru kemampuan berpikir kritis yang sudah dipertontonkan oleh siswi tersebut. Pembelajarannya harusnya berbasis pemecahan masalah. Kita masih terjebak pada lomba siapa paling cepat menghafal. Terkait hal ini, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC 4 Pilar 2026 di Kalimantan Barat. Tim MTek Media melaporkan. Ada baik. Jadi Bang Teguh, editor saya ini ngirimin video random guys yang memang di sini mix campuran. Selamat pagi Yosepa. Selamat pagi Bapak. Jangan panggil Bapak nih, Abang dong nih. Abang dulu alumni SMA 1. Mantap. Yosepa kelas berapa sekarang? Kelas 11. Kelas 11. Lu SMP berapa? SMP 10. SMP 10. Yosepa anak nomor berapa? Nomor 2 Pak, jadi 2 bersaudara. Alhamdulillah. Yosepa nanti jam 1 ke Jakarta ya, difasilitasi oleh MPR ya. Iya benar Pak, terima kasih Pak. Oke, nanti siapa yang dampingin? Orang tua sama guru ada? Yang mendampingi ada Bu Indah selaku Kepsek, lalu ada Pak Rio selaku Wakahumas, dan ada Bu Yeni selaku pembimbing. Ibu bapak enggak ikut? Ada 3 orang. Tidak. Nah kalau mau ikut, nanti kita siapin. Ikutlah orang tuanya. Nanti ditanyakan lagi. Nah, kasih ya. Yosepa, saya anggota DPR MPR. Sekarang satu-satunya alumni SMA Negeri 1 Pontianak yang jadi anggota DPR dan MPR di Jakarta. Saya minta maaf ya Yosepa ya, kalau ada kesalahan dalam proses lomba cerdas cermat kemarin tingkat final di Pontianak, Kalimantan Barat. Nanti secara institusi Yosepa MPR akan memberikan klarifikasi dan permohonan maaf. Yang kedua, karena Yosepa sekarang kelas 11, Abang bangga dengan Yosepa telah menjadi dutanya SMA 1 Pontianak yang sekarang sudah menasional. Dengan peristiwa ini kita ambil hikmahnya peristiwa ini. Yang ketiga, kalau Yosepa berkenan, Abang mau kasih beasiswa kuliah gratis ke Cina. Nanti tolong kasih tahu orang tua kalau mau. Nanti begitu selesai SMA 1, Yosepa akan Abang berikan beasiswa sekolah kuliah gratis di Cina, dan nanti akan ada pemberian pekerjaan langsung dari berbagai perusahaan multinasional untuk Yosepa kalau sudah lulus dari Cina. Ini Abang berikan, tapi kesempatannya silahkan Yosepa rembukan dengan orang tua dan guru ya. Nanti kita ketemu di Jakarta Yosepa. Ya Pak, terima kasih banyak Bapak. Kasih, nanti kalau Abang Pontianak SMA 1 kita jumpa ya. Terima kasih Bapak. Oke, ada pelas sekolah situ.
Lagi mengurus Oh, oke. Makasih semua. Salam buat semua di SMA 1. Yo, selamat siang. Mantap. Mantap banget, guys. Mantap banget, guys. Ini parah sih ini. Lomba cerdas cermat MPR, peserta sudah menjawab benar, tapi juri malah menyalahkan. Dan terkesan nggak mau dikritik. Nih, lihat videonya. Dengarkan saat grup C menjawab, tapi poinnya malah dikurangi. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai minus. Dan ini jawaban grup B yang dapat poin 10. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. Saya ulang. Nih Pak, saya minumin kecap dulu. Saya kasih kecap nih. Kayaknya dia mabok kecap, guys. Jurinya kagak kompeten. Jangan sampai besok Goblok atau lusa jurinya klarifikasi. Maaf, saat itu kuping kami tersumbat megalodon. Budak. Para juri menekankan artikulasi peserta saat menjawab. Tapi mereka lupa membuka telinga. Kocak, kocak. Kita ulang sekali lagi ya, biar jelas. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Milangkala, Tata Sunda, ini sampai diprotes sama anggota Dewan. Katanya begini, guys. Ada, guys. Wakil Ketua, terima kasih Pak Gubernur. Izinkan saya memohon waktu sedikit yang sebenarnya ini setelah saya sampaikan kepada seluruh para pembantu Pak Gubernur. Tapi saya sepribadi merasa khawatir apa yang disampaikan pada rapat itu tidak sampai atau tidak sampai secara utuh. Ada dua hal Pak Gubernur, Pak Pimpinan. Saya secara pribadi sangat meyakini bahwa cita-cita Pak Gubernur akan pendidikan dan kebudayaan memiliki cita-cita yang sangat luhur. Yang pertama terkait masalah kebudayaan, saya ingin membahas sedikit tentang Milangkala Tatar Sunda. Kegiatan perayaan Milangkala Tatar Sunda adalah ahistoris karena rangkaian acara tersebut hanya bersandar pada sejarah tanggal 18 Mei saja, yaitu tepat pada waktu 669 Masehi, tanpa ada referensi pasti bahwa rangkaian harus dilaksanakan selama 16 hari, yaitu dimulai sejak tanggal 2 Mei hingga 18 Mei. Serta acara tersebut, mohon maaf Pak Gubernur beserta jajaran, adalah inkonsisten terhadap runutan sejarah. Bagaimana bisa Tatar Sunda lahir dari perjalanan dimulai dari Sumedang kemudian berakhir di kota Bandung dengan hanya menyentuh 9 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Ini sama saja dengan mengajarkan sejarah Sunda yang salah terhadap masyarakat Jawa Barat dan pemerintah wajib memperbaiki itu. Dua, pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara transparan segala hal penggunaan anggaran yang dikeluarkan dari keringat masyarakat untuk acara tersebut, dengan perkiraan anggaran mencapai 2,7 miliar hanya untuk di 4 kabupaten saja. Lalu bagaimana dengan 5 kabupaten kota lainnya? Apakah itu dari anggaran daerah mereka sendiri? Serta bagaimana mungkin pemerintah menyatakan bahwa acara tersebut tanpa APBD sama sekali? Gue gedek banget sumpah lihat ini si Mata 4 ngomong. Ini Bapak KDM itu anggaran-anggaran dinasnya, anggaran baju dinas, anggaran apapun itu dipangkas semua loh. Weh, Toglo, dipangkas semua itu, nggak ada. Ente nggak ada komen di situ, Bapak terima kasih selama ada penjabatan gubernur di Jawa Barat, cuma pada Deddy Mulyadi aja nggak ada komen. Sekarang baru kayak gini juga. Ini pertama UMKM kecil itu sangat-sangat berdampak sekali. Pedagang asongan yang jual es banyak pemasukannya, banyak. Bapak membuka lapangan rezeki untuk semua kalangan, terutama kalangan bawah. Masyarakat juga jadi terhibur. Lu yang repot ada baik. Tapi satu sisi diakui dalam perencanaan. Hal ini menghina logika pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 1. Yang terhina lu sendiri kali, warga masyarakat. Saya tanya ke kalian semua guys, ada nggak yang merasa terhina? Ada yang nggak merasa tersinggung? Cuma dia orang nih.
bocah setengah on. Sekaligus melanggar UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaan Negara dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 pasal 12B. 3. Pesta tersebut mencederai empati terhadap masyarakat Jawa Barat yang masih di bawah garis keharusnya. Masyarakat Jawa Barat, maaf guys, saya pause terus guys. Masyarakat Jawa Barat mana? Saya masyarakat Jawa Barat. Senang adanya acara Milangkala Tatar Sunda. Senang. Masyarakat Jawa Baratnya mana? Lu doang. Yang lain pada ceria, sukacita, lu doang yang duka cita. Baik garis kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan recovery pasca bencana. Apalagi dilaksanakan setelah dan seharusnya pemerintah fokus memperbaiki diri di hadapan dokumen penilaian 1 tahun sebelumnya, yaitu LKPJ. Maka hentikan pesta itu, pertanggungjawabkan apa yang telah terlaksana, serta ganti dan perbaiki semuanya dengan mengumpulkan para ahli sejarah Sunda, susun dan buat buku sejarah Sunda sesungguhnya. Kemudian sebarkan itu untuk dapat dipelajari anak-anak SD, SMP, SMA, dan masyarakat secara umum, dan biarkan anak-anak kita kelak ke depan mencintai sejarah Sunda dan budaya Sunda dengan referensi pasti. Dengan referensi pasti dari Bapak Gubernur dan anak-anak Sunda, anak-anak Jawa Barat itu pada suka dengan kepemimpinan Bapak Deddy Mulyadi. Gitu loh, lu tinggal perbaiki kinerja lu, gitu loh, nggak usah nyenggol-nyenggol. Percuma orang anggarannya transparan, anggaran kedinasan semuanya dicopot. Aduh, banyak bagi-bagi berkah masih aja dikritik. Ini orang sirik, ini lu tuh sirik. Bukan lahir dari paksaan cinta seseorang yang buta cinta terhadap Sunda tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, introduksi pimpinan Ahmad Hidayat, fraksi Golkar, pimpinan. Ya, silakan. Ya, pertama saya kira tadi hal yang disampaikan oleh rekan kita, Saudara Maulana, terkait penjelasan mengenai Tatar Sunda itu sudah dilakukan oleh teman-teman di Komisi 5. Saat itu seingat saya dihadiri oleh Pak Sekda, juga dihadiri oleh rekan-rekan dari Disparbud. Saya kira ketika ingin pendalaman, baiknya dilakukan di komisi saja, sehingga kita bisa menyelesaikan agenda paripurna ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Terima kasih pimpinan. Ada baik orang ketara banget. Silakan. Ya, izin. Saya Yod Mintaraga, Ketua Fraksi Partai Golkar. Saya kira dalam semua kegiatan lembaga kedewanan kita punya tata tertib. Jadi segianya kita tertib terhadap semua kegiatan. Yang pertama, saya sangat menghormati apa yang disampaikan rekan saya dari PKB. Itu sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Ada kepedulian terhadap jalannya pemerintahan. Tapi tentu saya diundang ke sini untuk paripurna dalam rangka LKPJ. Kalau seandainya ada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tadi yang disampaikan oleh saudara saya, kenapa tidak kita mengadakan paripurna atau rapat apa saja untuk meminta penjelasan tentang itu, tidak di sini. PA. Ya, itu kita hormati, tapi saya mengusulkan saudara gubernur tidak untuk menanggapi pertanyaan itu, karena paripurna ini bukan untuk itu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ada baik. Kebanyakan makan pelok. Tahu pelok? Kalau orang makan mangga dagingnya, dia makan peloknya. Jadi keselak, makanya pikirannya minus. Pak Deddy Mulyadi memaparkan refleksi perjuangannya dalam mempromosikan nilai-nilai budaya lokal. Ia menceritakan berbagai kendala termasuk ancaman fisik dan intimidasi yang diterima sebagai konsekuensi dari konsistennya terhadap visi pembangunan daerah. Saya pernah dikejar oleh 10 orang menghunus pedang di Garut, mau di rumah saya dilempari pakai batu, anak saya sampai trauma karena di sekolah itu di mana-mana bersebaran wanted Deddy Mulyadi, Dajjal Sunda.
Apakah saya mundur? Tidak. Saya terus memiliki keyakinan bahwa pembangunan yang memiliki watak ideologi akan melahirkan masyarakat yang cerdas, masyarakat yang tidak usah dibeli, tapi masyarakat yang tersadarkan. Dan saya katakan bahwa usung tema kebudayaan dalam politik, alhamdulillah, saya selalu memenangi pemilu dengan suara yang sangat tinggi. Tuh, Bapak anggota Dewan yang dari partai apa tadi? Bapak Deddy Mulyadi pertama tidak baca teks. Yang kedua, setiap pemilu suaranya paling tinggi. Kurang apa lagi? Artinya rakyat pada cinta, pada sayang. Di mana-mana ada KDM, di situ rakyat itu berjubel ingin berjabat tangan. Tanda rakyat itu sayang dan cinta sama KDM. Oke guys, seperti itu dulu. Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu. Jangan lupa like, share, and subscribe, bosku. Ya, yang sedang dalam perjalanan, ya Allah semoga dilancarkan perjalanannya. Yang sedang lagi pada usaha, semoga dilancarkan usahanya. Yang belum dapat pekerjaan, semoga lekas mendapatkan panggilan pekerjaannya dan sukses karirnya. Yang belum mendapatkan jodoh, segera mendapatkan jodoh yang sesuai keinginannya. Sakinah mawaddah warahmah. Hong kapa-kapa, hong kipi-kipi, setan luru mangsa, manusia luru rezeki. Dadah, assalamualaikum.